Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diroyatu Mufida, guru mata pelajaran IPA dari SMP Negeri 1 Somagede, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dengan topik pemanfaatan lahan sekolah dengan menanam sayuran. SMP Negeri 1 Somagede mempunyai aset lingkungan atau alam yang belum dimanfaatkan secara optimal berupa lahan seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang berada di belakang sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh warga sekolah. Upaya dalam memanfaatkan lahan sekolah dilakukan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dan topik pemanfaatan lahan sekolah dengan menanam sayuran di kelas 7 pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Saya memilih praktik baik P5 ini karena diharapkan peserta didik berproses melalui pengalaman belajarnya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan dimensi bergotong royong dan bernalar kritis. Peran saya pada proyek ini adalah sebagai koordinator. Tantangan yang dihadapi saat kegiatan P5 ini adalah 1. Miskonsepsi guru tentang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Penentuan sayuran yang akan ditanam. 3. Butuh adanya modal dalam menanam sayuran, mulai dari pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, dan pengendalian hama. 4. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru sebagai fasilitator dalam menanam sayuran. Yang kelima adalah pelaksanaan kegiatan penanaman sampai dengan pemanenan tergantung dari kondisi alam. 6. Tanaman sayuran butuh pemeliharaan secara rutin. 7. Waktu pemanenan sayuran tidak hanya sekali. Langkah dan strategi yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. 1. Saya menjadi narasumber in-house training dengan materi P5. Pada IHT tersebut, saya memaparkan tentang profil pelajar Pancasila, urgensi P5, prinsip-prinsip P5, gambaran pelaksanaan P5, dan manfaat P5, sehingga tidak akan terjadi lagi miskonsepsi tentang P5. Pada kesempatan itu juga saya memaparkan tentang rencana kegiatan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Langkah yang kedua adalah memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman peserta didik dan menentukan jenis sayuran yang ditanam dengan aplikasi Google Form. Langkah yang ketiga, modal kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperoleh dari BOS. Dalam membuat anggaran yang diperlukan pada kegiatan P5 ini, saya berkoordinasi dengan bendahara P5 dan bendahara BOS. Langkah yang keempat adalah adanya keterbatasan pengetahuan tentang penanaman sayuran, maka saya bersinergi dan berkolaborasi dengan penyuluh pertanian Kecamatan Somagede. Peserta didik belajar bersama PPL dalam menanam sayuran. Antusiasme peserta didik terlihat saat PPL memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab atau bertanya seputar sayuran. Langkah yang kelima, penanaman sayuran sangat tergantung pada kondisi alam, sehingga harus dipikirkan secara matang mulai dari penyiapan lahan yang digunakan untuk penanaman sayuran seluas 1.200 meter persegi. Sebelum lahan diolah, dibersihkan terlebih dahulu oleh peserta didik, kemudian diolah dengan menggunakan traktor. Setelah lahan siap, maka dibuat bedengan dengan bantuan praktisi pertanian. Sebelum melakukan kegiatan pembibitan sayuran, saya berkoordinasi dengan fasilitator. Salah satu fasilitator
memberikan pengarahan kepada peserta didik laki-laki untuk membawa media tanam yang sudah difermentasi di lahan belakang. Peserta didik putri mengambil bibit sayuran berupa timun, pokcai, seledri, dan kacang panjang, serta melubangi gelas air mineral. Masing-masing kelompok menanam bibit sayuran dengan bimbingan fasilitator. Saya selalu berkoordinasi dengan fasilitator di setiap kegiatan P5 ini. Setelah melakukan pembibitan, peserta didik secara kelompok bekerja sama mengamati pertumbuhan tinggi tanaman dan memasukkannya pada tabel hasil pengamatan, kemudian mempresentasikannya. Pada tanggal 27 Januari 2023 dilakukan pemindahan bibit sayuran seledri, pokcai, kacang panjang, dan penanaman bayam dan kangkung dengan bimbingan fasilitator. Kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan meliputi pemasangan lancaran untuk tanaman kacang panjang, penyiraman, pemupukan, dan penyiangan. Pada tanggal 28 Februari 2023, peserta didik melakukan panen sayuran secara kangkung, kacang. Ya. Ya, pokcai. Pokcai dipanen, Mas. Ayo, Mbak. Panen apa lagi? Ya. Timun mana timunnya? Berikut ini refleksi peserta didik saat memanen sayuran. Kalian menikmati ya panen raya ini, Mbak. Senang, bahagia, sedikit melelahkan. Mbak siapa, Mbak? Perkenalkan diri. Aku Berlian di Tania. Berlian, kelas 7? F. Mbak E? Tri Kusumaning Tias. Menurut Mbak E, untuk penanam terus Hasilnya sangat memuaskan. Hasil sangat memuaskan. Mbak E bisa belajar apa dari P5 sayuran ini? Bisa nanam dengan baik. Iya, bisa menanam. Kasih pupuk. Iya, memberi pupuk. Memanen. Ikut ini kerjasama kelompok dalam mengolah hasil panen sayuran. Teknologi dalam kegiatan P5 ini digunakan untuk membuat mind mapping atau pamflet promosi sayuran dengan Canva. Demikianlah hasil berbagi praktik baik P5 kearifan lokal dengan topik pemanfaatan lahan sekolah dengan menanam sayuran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.